Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada pagi hari ini kita belajar tematik. Namun sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik anak soleh, pada hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, di muatan pelajaran IPA. Pentingnya peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan bagian tubuh hewan beserta fungsinya dengan benar. Dan yang keempat, melalui pemberian tugas, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Tahukah kalian, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan tenaganya dimanfaatkan oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan bagi manusia. Yang pertama, itu bahan makanan. Ada sapi, ayam, ikan. Jadi kalau anak soleh makan, bahan-bahan makanannya tuh kadang ada sapi, ayam, ikan, tapi yang sudah diolah menjadi makanan. Selanjutnya yang kedua, dimanfaatkan tenaganya. Contohnya kerbau. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Jadi seperti yang anak soleh sering lihat, kerbau kadang digunakan di sawah sebagai alat untuk membajak sawah. Yang ketiga, bahan obat-obatan. Di situ contohnya ada lebah. Manfaat lebah untuk obat-obatan yaitu bisa digunakan sebagai terapi sengat lebah. Terapi sengat lebah ini dapat mengurangi bengkak, nyeri, dan kaku sendi. Yang keempat, sebagai hewan peliharaan. Di sini contohnya ada ikan koi, kucing, dan kelinci. Ingat ya anak soleh, tidak semua hewan bisa dipelihara oleh manusia dan dibolehkan dalam Islam agama kita. Selanjutnya yang kelima, menjaga keseimbangan alam. Ular untuk memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Selanjutnya, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah.
tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak dan akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Upaya untuk menjaga keseimbangan alam yaitu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Dan yang terakhir, tidak membeli barang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Hewan yang pertama ada katak. Bagian dari tubuh katak yang pertama ada mata, gunanya untuk melihat. Ada badan untuk melindungi tubuh bagian dalam, kaki untuk melompat, lubang hidung untuk membaui, dan mulut untuk makan. Selanjutnya ada ikan. Bagian-bagian dari ikan yaitu ada sisik yang berfungsi sebagai pelindung tubuh, ada mata yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar, ada insang yang berfungsi untuk bernafas, ada sirip yang berfungsi untuk berenang, ada ekor yang berfungsi untuk membantu pergerakan di air, dan ada badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya ada kucing. Bagian-bagian tubuh dari kucing yang pertama itu ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, ada hidung untuk mencium bau, ada rambut untuk menutupi tubuh, ada misai untuk mengetahui keadaan di sekitar, ada kaki sebagai alat bergerak, dan ada ekor berguna untuk keseimbangan. Jadi anak soleh ini yang namanya misai, diperhatikan ya bagian-bagiannya. Selanjutnya untuk pemberian tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, carilah gambar seekor hewan. Amatilah gambar tersebut, lalu tuliskanlah bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Yang kedua, tuliskanlah manfaat dan cara melestarikan hewan tersebut bagi keberlangsungan sumber daya alam. Jadi hewan yang nomor 1 dan nomor 2 harus sama ya anak soleh. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.